Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu kita. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah yang keempat oleh Gereja Katolik juga direnungkan sebagai Minggu Panggilan. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Bacaan ini dibagi menjadi dua. Bagian pertama mengisahkan Yesus yang mengajar orang-orang Farisi dan memberikan perumpamaan tentang domba dan gembala. Domba mengikuti suara gembala. Gembala mengenal domba. Gembala menuntun domba-domba ke padang rumput. Gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dari belakang. Pada bagian kedua, Yesus mengumpamakan dirinya dengan pintu. Pintu tempat masuk dan keluarnya domba. Pada kedua bagian ini, Yesus menyoroti ada yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu. Mereka melewati pagar. Mereka ini pencuri dan perampok. Tujuan mereka menakut-nakuti domba, membunuh domba. Mereka adalah ancaman bagi domba-domba. Dan Yesus mengatakan, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan penjahat, karena mereka masuk tidak melalui pintu. Dengan kata lain, sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus datang, domba-domba ini tidak mempunyai pembatas, tidak mempunyai kandang. Mereka seperti di padang gurun dan mudah sekali terancam dengan penjahat dan pencuri. Dengan kedatangan Yesus yang menyatakan diri sebagai pintu, Yesus mau mengatakan kepada kita semua, para muridnya, bahwa sekarang ada pembatas di mana domba-domba yang masuk keluar melalui pintu itu akan terlindungi, akan terjaga, akan sejahtera. Di lain pihak, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai gembala. Jadi selain pintu, Yesus juga gembala. Gembala ini mengenal domba-domba, dan domba-domba ini mengenal gembala. Domba-domba patuh kepada gembala, dan gembala ini mengenal masing-masing domba. Gembala membawa domba-domba keluar melalui pintu dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Yesus mau mengatakan kepada kita, zaman yang lama sudah lewat. Sekarang adalah zaman yang baru. Yesus menjadi batasnya. Yesus menjadi pagarnya. Yesus menjadi pintunya. Yang masuk melalui Yesus, mereka akan dituntun ke tempat yang aman, ke tempat yang mendatangkan kesejahteraan.
Oleh karena itu, pada hari Minggu panggilan ini, kita tidak hanya diajak untuk merenungkan atau melihat panggilan sebagai imam, biarawan atau biarawati. Tapi sebetulnya panggilan kita semua. Panggilan Anda sebagai orang tua. Panggilan Anda sebagai suami istri. Panggilan Anda dalam berbagai macam profesi. Dokter, guru, perawat, tentara, polisi, pengusaha, dan sebagainya. Inilah panggilan kita. Dan kita diajak hari ini untuk berkaca kepada Yesus. Dia pintu dan gembala. Pintu menuju domba dan gembala domba. Maka kalau kita menghidupi dan menghayati panggilan kita masing-masing, apakah orang-orang yang dipercayakan kepada kita, yang berlindung kepada kita, mereka menemukan kesejahteraan, mereka menemukan padang rumput yang hijau, mereka menemukan masa depan yang baik. Apakah orang-orang yang dipercayakan kepada kita merasa aman dari pencuri, perampok, dan penjahat yang masuk tidak melalui pintu tetapi melompat pagar? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Anda menggembalakan putra-putri Anda, mendampingi mereka, menuntun mereka. Ada masih banyak bahaya yang di sekitar kita. Bagaimana kita melindungi mereka? Banyak kasus sekarang ini terjadi di antara kaum muda karena pengaruh negatif internet. Mereka kemudian bertingkah laku juga secara menyimpang. Internet sendiri bagus, membantu kehidupan kita, tapi juga punya efek negatif. Ada anak yang kecanduan internet, ada anak yang kecanduan main game, ada anak yang kecanduan main handphone. Kita orang tua yang menggembalakan mereka, apakah kita juga melindungi mereka dari bahaya-bahaya yang bisa menyerang mereka? Inilah salah satu tugas dari panggilan hidup kita sebagai orang tua. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang guru atau seorang pelayan di tengah masyarakat, bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang kita layani? Kita dipanggil bukan untuk meniru Yesus, karena memang kita tidak bisa meniru Dia. Yesus adalah gembala yang ideal. Dia seorang pemimpin yang kita contoh, tapi kita tidak bisa meniru Dia. Apa yang bisa kita buat dengan demikian? Kita ingin apa yang menjadi semangat hidup Yesus, mengenal domba, membawa domba kepada kesejahteraan, melindungi domba dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dari pencuri yang tidak bertanggung jawab. Itu juga menjadi semangat kita.
dalam melindungi anak-anak, melindungi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Semoga dengan meneladan sikap-sikap Yesus itu, kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga juga panggilan sebagai imam maupun biarawan-biarawati tetap menarik pada zaman ini, supaya banyak orang dibawa berjumpa dengan Yesus, Sang Gembala yang baik, yang ingin membawa setiap domba kepada rumput yang menyejahterakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.